Ada satu saudara, ya suku saudara zaman dulu di daerah Afrika kalau nggak salah punya satu cara yang bisa menggambarkan seperti ini. Jadi kalau ada anak-anak mereka umurnya sudah mulai 12, 13, ya 14, 15 itu dulu. Nanti saudara ada satu cara untuk menguji kalau dia lulus, dia dianggap dewasa, dia dianggap sudah bisa. Ya, melakukannya sudah bisa, mungkin dimasukkan di pasukan tempurnya, saudara. Ada satu caranya bagaimana, saudara? Anak itu dibawa ke hutan belantara, saudara. Lalu di satu pohon ini misalnya pohon ya, saudara. Anaknya itu diikat, tangannya diikat di pohon itu, kakinya diikat, jadi nggak bisa pergi, saudara. Lalu matanya ditutup juga, saudara. Jadi dibawa di hutan, ya sampai di sana, lalu diikat. Saya percaya mungkin sore-sore gitu, saudara. Lalu saudara, bapaknya nyingkir. Jadi bapaknya sudah tidak menunggui dia. Pada zaman dulu namanya hutan, kadang-kadang ada binatang buas, kadang-kadang yang membahayakan sekali. Jadi bagi anaknya diikat di situ, dia sendirian di hutan belantara, saudara. Gak tahu bagaimana kalau ayahnya pergi. Itu ujian. Kalau sampai tengah malam teriak-teriak, wah ketakutan sekali. Itu gak lulus, saudara. Jadi akhirnya ditolong, tapi gak bisa. Dianggap ini sudah siap dipakai, gak bisa, saudara. Jadi saudara waktu dia diikat semalaman, sekalipun mungkin dengar suara binatang buas, sekalipun keadaan apapun, dia harus mentalitasnya tetap kokoh, tetap tidak takut, tetap tidak gentar. Dia harus lulus sampai matahari terbit. Kalau dia tetap teguh terus, ya dia akan berhasil. Padahal dengar ya, orang tuanya bukan meninggalkan suku-suku. Orang tuanya hanya sembunyi di sebelahnya. Tapi dia tidak melihat orang tuanya. Orang tua jaga dia, tapi dia nggak melihat. Saudara, itu ujian iman. Saat lulus, lalu ditabiskan. Ini anak laki-laki yang kuat, yang bisa digunakan, yang akan jadi berkat. Sama, Bapak di surga itu begitu, saudara. Saat saudara merasa nggak ada orang yang peduli, nggak ada jalan lagi, saudara buta, nggak tahu, nggak bisa lihat. Satu hal ini harus saudara mengerti. Kita nggak bisa lihat, tapi Allah itu tetap peduli. Apapun keadaan kita, ya waktu kita salah, waktu kita terkapar, waktu kita nggak punya jalan, waktu kita butuh pertolongan Tuhan, ingat, dia peduli, dia lihat, dia tahu, dia peduli dengan saudara dan saya. Dia tidak tinggalkan, dia akan ulur tangannya untuk menolong.